Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Apakah sehat? Alhamdulillah baik. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, jumlahnya sama ya nak ya. 16 siswa sesuai dengan yang ada di link presensi. Baik, saya ingin tanya dulu. Halo, cek. Apakah sinyal suara Ibu terdengar jelas? Jelas, Bu. Seperti biasa, aturan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak wajib berpakaian rapi dan tertib. Sudah rapi ya bajunya ya, pakaiannya ya. Kemudian, anak-anak dilarang makan ketika pembelajaran. Yang kedua, anak-anak wajib on kamera saat pembelajaran. Yang Ferry ingin kita senyum 3 detik ya sebelum pembelajaran agar pembelajaran kita tetap semangat. 1, 2, 3. Mengingatkan pembelajaran sebelumnya, masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu, yaitu interaksi sosial asosiatif. Interaksi asosiatif adalah interaksi sosial positif yang mengarah kepada persatuan, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Silakan anak-anak amati gambar. Apa pendapat kamu tentang tawuran, WK? Pendapat saya, tawuran merupakan salah satu perilaku negatif, termasuk tindakan kriminal, Bu. Selanjutnya, oke. Ketika anak-anak sudah mengamati gambar, ya, perilaku tawuran itu tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila. Sila keberapa ya? Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan tindakan tawuran bertolak belakang dari sifat beradab. Iya, pokok-pokok materi pembelajaran kita pada hari ini tentang interaksi sosial disosiatif. Yang pertama adalah pengertian interaksi sosial disosiatif. Yang kedua, kita akan membahas tentang jenis interaksi sosial disosiatif. Jenis interaksi sosial disosiatif ada 3. Yang pertama adalah persaingan, yang kedua adalah konflik, yang ketiga adalah kontravensi. Nah, dari ketiga ini nanti kita akan mempelajari tentang pengaruh interaksi sosial disosiatif terhadap kehidupan ekonomi sosial budaya serta upaya pencegahannya dalam masyarakat. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, silakan anak-anak mengerjakan pretest terlebih dahulu. Oke, Bu Heri lihat dulu hasilnya ya. Oke, ini pertanyaannya. Anak masih pretest, Ibu maklumi 56,25. Semangat ya. Semoga nanti ketika mengerjakan post-test hasilnya lebih bagus lagi. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui bacaan handout, buku paket, IPS atau sumber lain, tanya jawab, diskusi kelompok menggunakan model problem based learning diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial disosiatif dengan benar, menyebutkan jenis-jenis interaksi sosial disosiatif dengan teliti, menganalisis pengaruh interaksi sosial disosiatif terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, serta upaya pencegahan dalam masyarakat dengan tepat. Membuat dan menyajikan hasil diskusi kelompok dengan disiplin serta penuh tanggung jawab. Manfaat pembelajaran kita hari ini, pentingnya mempelajari interaksi sosial disosiatif, kita dapat menghindari konflik dengan cara menanamkan sikap saling menghormati, toleransi, dengan memegang teguh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, penilaian pembelajaran kita hari ini yang pertama Bu Heri akan menilai sikap, yaitu sikap sosial dan spiritual yang nanti akan anak-anak kerjakan setelah pembelajaran. Ya, yang kedua, Bu Heri akan menilai pengetahuan melalui pretest dan post-test sama ya, menggunakan Google Form seperti penilaian sikap. Yang ketiga, Bu Heri akan menilai keterampilan melalui keaktifan. Nah, anak-anak harus aktif nih dalam pembelajaran supaya nilainya bisa maksimal. Yang pertama, Bu Heri akan menilai pada saat diskusi kelompok. Yang kedua, Bu Heri akan menilai pada saat anak-anak melakukan presentasi diskusi kelompok. Oke, kita lanjutkan ya, Nak ya. Kita masuk pada inti pembelajaran. Pada inti pembelajaran ada 5 kegiatan yang dilaksanakan dalam inti pembelajaran. Yang pertama, anak-anak mengamati video YouTube interaksi sosial disosiatif. Ada 3 ya video yang anak-anak amati kemarin. Yang pertama tentang lembaga bimbingan belajar atau bimbel.
Kemudian yang kedua tentang video bullying, ya. Yang ketiga tentang video tawuran pelajar. Nah, setelah anak-anak mengamati video YouTube yang sudah Ibu share dalam Google Classroom, yang kedua anak-anak merumuskan pertanyaan dari pengamatan video tersebut. Setelah dirumuskan pertanyaan, Bu Hiri sudah membagi kelompok diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada 3 kelompok ya, Nak ya. Dan yang keempat, anak-anak mendiskusikan secara berkelompok dalam Google Classroom. Kemudian yang kelima, mengerjakan diskusi kelompok serta mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 5, anak-anak sudah melaksanakannya dalam Google Classroom. Nah, pada pembelajaran kali ini ya, anak-anak tinggal mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dalam diskusi kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3, saya memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Rasya Ramadan, yang kedua ada Fiarnita, yang ketiga ada Robiatul Adawiyah, yang keempat Yoel, yang kelima Sela Praditasari, dan yang keenam Bahtiar. Di sini saya mau presentasikan tentang tawuran pelajar di kalangan remaja. Latar belakang tawuran pelajar yaitu pertama kurangnya perhatian, komunikasi, kasih sayang dari keluarga. Yang kedua, salah memilih teman dalam pergaulan. Yang ketiga, mengalami krisis identitas. Yang keempat, memiliki kontrol diri yang lemah. Yang kelima, tumbuhnya jiwa permanisme. Dan keenam, saling ejek antar sekolah. Dan yang terakhir, tradisi dan balas dendam. Dampak dari tawuran terhadap kehidupan ekonomi. Yang pertama, rusaknya fasilitas umum dan rumah penduduk yang membutuhkan biaya untuk diperbaiki akibat peristiwa tawuran. Yang kedua, adanya korban luka atau bahkan korban jiwa dan harus diobati ke rumah sakit atau klinik yang harus ditanggung oleh orang tua biayanya. Dampak tawuran pelajar terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat yaitu yang pertama, hilangnya nilai-nilai sosial seperti perasaan peka, toleransi, tegang rasa, dan saling menghargai. Yang kedua, rusaknya mental dan menurunnya moralitas para pelajar atau generasi muda. Yang ketiga, rusaknya nama baik sekolah, menurunkannya prestasi siswa, dan terganggunya proses belajar. Yang keempat, secara psikologi dapat menyebabkan stres, frustasi, bahkan traumatik dalam diri individu. Dan yang terakhir, menimbulkan rasa cemas dan khawatir orang tua siswa. Upaya mencegah tawuran pelajar yaitu yang pertama mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat dan dapat mengembangkan bakat yang dimiliki, seperti mengikuti kegiatan kursus, berolahraga, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, belajar, dan sebagainya. Yang kedua, pengasuhan anak secara baik, penuh kasih sayang, disiplin, membedakan hal baik dan buruk, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjalani komunikasi dan koordinasi yang terpadu, bersama-sama mengembangkan pola penanggulangan dan penanganan kasus, dan bisa juga mengadakan acara pertandingan atau kesenian di antara sekolah-sekolah. Yang keempat, aparat kepolisian juga dapat melakukan kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah mengenai dampak upaya yang perlu dilakukan agar dapat menanggulangi tawuran dan ikut adil dalam menanggulangi tawuran seperti melakukan penempatan petugas di daerah rawan guna untuk pemantauan terhadap tawuran, juga melakukan razia pada pelajar yang membawa senjata tajam. Dan yang terakhir, pemerintah berperan menghapuskan tayangan berbaru kekerasan yang merajalela di layar kaca. Sudah tugas negara untuk menjaga
mental rakyatnya dari informasi media massa yang merusak. Sekian dari saya. Matur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adakah yang ingin bertanya dari kelompok peserta didik yang lain? Untuk kelompok 3 dipersilakan. Saya, Bu. Ya, silakan Rahma. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita apabila ada teman memaksa dan mengancam untuk ikut tawuran? Menolak secara halus, jika mengancam maka lapor orang tua atau guru. Agar keamanan terjamin di jalan ketika berangkat dan pulang sekolah, maka diantar jemput oleh orang tua. Menghindari tawuran pada media sosial. Itu saja, Bu. Oke. Baik, terima kasih Robiatul. Ya, jangan sampai kalau nanti kamu bertemu dengan teman yang ekstrim ya, bersifat premanisme, mengancam, mengajak kamu untuk memaksa kamu untuk tawuran, jangan diam saja. Jangan takut terus tidak melapor sama orang tua ya. Nanti kalau misalnya kamu takut melapor sama orang tua, kemudian tahu-tahu kamu terlibat ikut tawuran ya. Nanti kalau kalah lari dengan temannya, mohon maaf ya, kena senjata tajam, bisa-bisa pulang tinggal nama ya. Nanti kasihan orang tuanya ya, melihat anaknya yang penakut lapor sama orang tua, namun tidak berani berkata atau curhat dengan orang tua kalau diancam di sekolah untuk ikut tawuran ya. Jadi anak-anak harus berani mengatakan kepada orang tua kalau merasa dirinya terancam. Kalau di jalan diancam juga, minta jemput sama orang tuanya. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Sudah bagus presentasinya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Kita ice breaking dulu ya, Nak ya. Oke, pertanyaannya matahari apa yang tempatnya paling sejuk dan dingin? Ada yang tahu nggak? Matahari Mall. Mall Matahari. Namanya Matahari Mall atau Matahari Department Store. Ibu mau memberikan reward nih sama anak-anak yang tadi sudah memberikan penampilan terbaik ya dalam presentasi kelompok. Baik, kelompok yang paling aktif dan tampilannya paling keren yaitu jatuh pada kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selamat untuk semua kelompok yang sudah berpartisipasi aktif ya. Kita langsung pada kesimpulan. Interaksi sosial diasosiatif yaitu interaksi yang mengarah kepada konflik dan perpecahan baik individu maupun kelompok. Jenisnya adalah konvensi, contohnya bullying, konflik, contohnya tawuran pelajar, kecuali jenis yang ketiga mengarah pada perilaku positif, yaitu persaingan, contoh perlombaan menjadi bintang kelas di sekolah, lomba cerdas cermat. Ini punya pertanyaan berikut. Kira-kira dari kegiatan ini apa manfaatnya? Manfaat yang bertentang lomba cerdas cermat yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa agar tercipta generasi yang cerdas, integritas, dan handal. Oke, yang ketiga, nilai-nilai apa Nak yang bisa diambil dalam pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Silakan. Nah, Nilai yang kita dapat, saya mempunyai keberanian dan lebih percaya diri dalam mengungkapkan pendapat. Pas di saat sesi tanya jawab, menganalisa gambar pada kegiatan pembelajaran. Tentunya juga mendapatkan nilai kerjasama dalam diskusi dan kekeluargaan gitu, Bu. oke, kita sampai pada rencana tindak lanjut. Karena tadi pembelajaran kita membahas salah satunya tentang konflik tawuran ya, Bu Heri akan memberikan tugas kepada anak-anak salah satu kegiatan untuk mengisi waktu luang nih yang positif ya. Silakan anak-anak bisa upload kegiatannya pada Facebook ataupun Instagram ya. Oke, kita sampai pada post test. Oke, ini soalnya. Nah, rata-ratanya dari tadi yang awalnya pretest hanya 5,6, sekarang alhamdulillah rata-ratanya 93,75. Setelah pembelajaran, di pembelajaran berikutnya Nana silakan membaca materi selanjutnya yaitu tentang lembaga-lembaga sosial. Pembelajaran kita akhiri, silakan Nak salah satu dari anak-anak memimpin doa sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini. Dipersilahkan.
mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kaila yang sudah memimpin doa kita di akhir pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi Bu Heri ucapkan terima kasih atas pembelajaran yang cukup interaktif di hari ini. Ya, semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan ya. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Kota Semarang, Kota Jakarta, kotanya cantik di waktu malam. Sampai di sini pembelajaran kita. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.